Muhammad Sarumdoni, NIM 24000182221. Perkenalkan, saya anggota yang kedua, saya Yahya Ataki Muhammad Harun dengan NIM 240001819. Anggota 3, Putri Salsabila dengan NIM 24000181886. Anggota terakhir yaitu saya Tansafara Sahibah dengan NIM 240001819. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Fiftin Novianto dengan tema perpustakaan digital. Nah, di dalam perpustakaan digital kita bisa apain aja nih? Jadi kita pertama harus bikin akun terlebih dahulu, kita register, login. Setelahnya kita bisa ada beberapa fitur-fitur yang menarik. Yang pertama ada fitur home-nya, itu kita bakal disambut dengan teks yang ada di webnya nanti. Terus nanti ada fitur yang dimana kita akan diperlihatkan buku-buku apa aja yang kita barusan lihat. Nah, nanti ada di halaman discover, di page discover itu nanti kita bisa mencari buku-buku baru, buku-buku yang belum pernah kita lihat, ataupun mencari langsung dengan fitur searching kita. Nah, terus nanti dalam bukunya itu kita bisa melihat penulisnya siapa, bisa melihat sinopsisnya apa, bisa melihat penulisnya siapa gitu, genrenya apa gitu. Nanti ada fitur komennya juga. Terus kita juga bisa bookmark, yang dimana kita akan bisa lihat buku-buku yang kita bookmark itu dalam halaman bookmark. Nah, terus nanti ada fitur yang dimana kita bisa log out dari akun kita. Nah, untuk gimana halamannya atau tampilan halamannya kita lihat di selanjutnya. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam halaman websitenya. Di sini pertama kita ada tampilan halaman login, di mana meminta kita untuk menginput username dan password. Apabila kita mengklik dan have account, bakal masuk ke halaman registrasi dan meminta kita untuk menginput username, email, password, dan konfirmasi password. Berikut contohnya. Contohnya kita masukin Putri, masukin email, masukin password dan konfirmasi password. Terus kita karena kita sudah punya akun, jadi kita bisa login. Kita coba masukin lagi Putri dan masukin password yang sebelumnya sudah di input. Login. Baik, kita masuk ke dalam halaman utamanya. Di sini ada home, discover, bookmark, dan pemilik account. Di home sendiri itu ada daftar buku yang terakhir dikunjungi. Kemudian di discover itu berisikan daftar-daftar buku yang ada di dalam website. Kemudian di dalam bookmark itu ada daftar buku yang disimpan. Balik ke discover. Di sini untuk search bukunya itu ada 3 cara. Yang pertama, mencari dengan judul buku. Yang kedua, bisa mencari berdasarkan penulis. Yang ketiga, bisa mencari berdasarkan genrenya. Oke, di sini kalau kita geserkan kursor kita, bakal muncul tampilan beli, simpan, judul, pengarang, dan genre. Misalnya kita klik dulu bukunya. Di sini bakal ada tampilan penulis, genre, dan sinopsis. Itu sinopsisnya. Lalu kita bisa masukin juga komen. Contohnya kita hey, bakal muncul komen seperti ini. Kita juga bisa beli. Kalau kita klik buy, nanti kita bakal masuk langsung ke halaman pembelian buku. Lalu kalau kita klik simpan,
buku akan tersimpan di bookmark. Jika kalian ingin menampilkan halaman yang lebih luas, maka kalian dapat mengklik tanda panah yang ada di pojok kiri atas itu. Akan tampil halaman yang lebih luas. Jika kita mengklik bagian account, akan muncul logout. Jika kita klik, nanti bakal kembali ke halaman login dan kita bahkan bisa login lagi menggunakan akun yang lain. Kita lanjut ke bagian kode programnya. Jadi kita pertama akan menjelaskan halaman-halaman yang ada dalam webnya. Contoh, lihat dulu saja halamannya. Nah, di sini kita akan melihat tampilan-tampilan di sini. Kita melihat kode programnya. Jadi ini tuh termasuk dengan yang di discover, yang ada di bookmark, dan yang ada di coba di discover. Bukan. Nah itu juga. Dan yang ada di tampilan buku dalam buku. Pencet selesai. Nah, tampilan yang ini. Kita masuk ke kode programnya berarti. Nah, pertama yang untuk indeks HTML. Jadi yang pertama kita melihat di dalam bodinya kita memanggil sebuah fitur navigasi yang bernama dikasih ID sidebar, yaitu untuk melihatkan sidebar yang ada tadi. Jadi nanti kita akan menampilkannya dalam bentuk list. List yang pertama kita gunakan untuk menampilkan logo kita. Ini yang namanya Cokut. Nah, list yang kedua kita akan menampilkan home, fitur home. Nah, home ini kita buat dalam bentuk link. Karena apabila kita pencet linknya, kita akan masuk ke indeks HTML karena itu termasuk home-nya. Terus list yang ketiga ada discover. Discover itu halaman yang untuk melihat daftar-daftar buku tadi. Sama seperti yang di atas, kita buat dalam bentuk link agar apabila kita pencet, maka kita akan masuk ke link discover.html. Terus yang keempat ada bookmark.html. Nah, sama saja sama yang di atas, bedanya yaitu bookmark.html. Terus yang kelima ada ini yang sedikit beda sendiri. Nah, ini tuh ada untuk melihat fitur profil tadi, fitur akun, yang dimana kita akan menampilkan namanya melalui di sini spam ID the user. Nah, ini itu untuk menampilkan nama akun kita. Jadi apabila kita login dengan misalnya nama A, kita akan tampilkannya A nanti samping coba misalnya buatnya. Nah, ini karena kita loginnya pakai akun yang bernama Faras, maka nama yang di sini akan tampilnya Faras. Kembali ke kode programnya. Nah, nanti terus apabila kita pencet itu nanti kita akan mengeluarkan submenu ini, submenu untuk melihatkan sebuah tulisan yang bernama logout, yang dimana kita dapat fungsi logout yang ada pada JS nanti. Nah, terus kita turun ke bawah. Di sini untuk bagian mainnya, main itu bagian halaman yang di bagian kanan tadi. Kan ada sidebar yang di bagian kanan itu yang kita masukkan dalam mainnya. Kita buatkan dalam bentuk kontainer atau wadah. Jadi kalau misalnya kita lihat di webnya, nanti itu ada bentukan wadah-wadah. Nah, setiap wadahnya itu kita buat dalam satu div. Nah, wadah yang pertama, kontainer yang pertama itu kita isi dengan sambutan kepada halaman. Jadi ada tulisan welcome to Cokut ini, search find bookmark dan lain-lain. Nah, itu ada pada halaman yang pertama. Nah, untuk kontainer yang kedua atau wadah yang kedua, untuk melihat buku-buku yang baru saja dilihat. Jadi yang ini pertama kita tampilkan tulisan recent reviewed atau buku yang baru saja dilihat. Nah, div ID recent book ini untuk menampilkan buku-bukunya. Buku-bukunya itu kita tampilkan lewat sini. Nah, nanti ini. Nah, ini tuh kita buat dalam div lain yang bernama tadi recent book. Kalau kita kembali ke kode program, nah ini kita turun. Nah, ini ada satu JS, ini kita untuk panggil JS-nya, JS book, sidebar, itu untuk memanggil data-data yang ada dalam JS. Nah, terus nanti ini ada JS satu lagi terpisah, yang kecil lagi. Ini untuk menampilkan buku-buku yang baru saja dilihat. Jadi kita nanti buat variabel ini untuk menaruh data-datanya dalam kontainer ini. Nah, terus nanti ini itu untuk mengambil data-data buku yang baru saja dilihat. Nah, data yang baru dilihat, gimana kita bisa lihat data itu baru dilihat atau enggak? Itu nanti ada di book JS-nya. Nanti di sini kalau misalnya buku yang baru dilihat itu 0 atau kita belum lihat buku sama sekali, nanti kita akan menampilkan tulisan no recently viewed books yet atau tidak ada buku yang baru saja dilihat. Nanti kalau misalnya ada, berarti setiap buku yang baru saja dilihat itu akan ditampilkan dalam bentuk ini
kontainer untuk melihat bookcard. Bookcardnya itu kalau kita lihat di halaman webnya, buka dong. Nah ini itu bookcardnya. Jadi setiap buku itu akan ditampilkan dalam bentuk kartu seperti ini. Coba dipencet, kayak gitu. Nah kalau kembali ke kode programnya, coba turun lagi, kayak gini. Nanti akan menampilkannya itu ini kan recent container, itu berarti yang seperti yang tadi di atas. Nanti ini tuh ada cons bookmark. Kalau yang memang udah di bookmark atau yang udah kita simpan, nanti akan memperlihatkan bedanya aja. Nah kayak gitu. Terus kalau kita masuk ke discover.html, coba masuk mas. Nah ini sama aja, atasnya sama. Kalau kita lihat ini sama, sidebarnya masih ada, sama semua. Bedanya apa? Bedanya itu untuk pilihan atau menu yang kita pilih, kan kita masuknya ke discover, berarti dia sekarang yang memiliki kelas aktif, yang dimana akan menampilkan dengan warna yang berbeda. Tadi yang biasanya yang lain warna abu-abu, berarti untuk halaman yang kita pilih itu berarti sekarang warna hijau karena ada kelas aktif tadi. Kalau kita turun, nanti ini masih sama. Nah nanti di mainnya itu ada apa nih? Yang pertama ada kontainer lagi, kontainer wadah untuk mencari, untuk membuat fitur search kita. Nah di sini nanti kita membuat div search helper ini untuk biar dikumpulkan jadi satu. Nah ini SVG ini untuk menampilkan lambangnya tadi. Terus nanti di sini input type search box ini untuk mencari buku-bukunya tadi, untuk fitur searching. Kalau misalnya kita lihat di webnya, nanti di bagian discover, nah itu ada bagian search book. Itu yang bagian yang pertama, div yang pertama. Coba kita masuk ke kode programnya. Nah, nanti di sini ada div container lagi untuk discover book. Discover book ini untuk memperlihatkan data-data buku kita semuanya. Nanti di sini ada div ID book list. Nah ini tuh untuk menjadi wadah sebagai penampilan buku-bukunya. Nanti buku-bukunya semuanya akan tampil dalam div ini. Nah itu nanti bukunya itu ditampilkan melalui book.js ini. Nanti berarti kita akan lihatnya nanti di JavaScript yang book. Kalau kita masuk ke openbook.html, ini tuh tampilan apabila kita memasuki salah satu buku yang kita pilih. Turun, ini masih sama aja, cuma nggak ada yang aktif karena kita nggak ada dalam pilihannya. Nah di mainnya nanti kita bisa lihat kita pertama melihat wadah pertama. Wadah pertama itu nanti melihatkan gambarnya dulu, cover buku. Pertama kita lihat cover bukunya, nanti di bawahnya akan diperlihatkan judul bukunya, dan nanti di bawahnya lagi ada tulisan buy atau tombol untuk membeli. Nanti ada wadah lagi di bawahnya yang itu akan menampilkan penulisnya, menampilkan genrenya, dan memperlihatkan sinopsis bukunya. Karena kita tidak ingin mengambil PDF yang ilegal, kita buat dalam bentuk sinopsis saja. Terus nanti data-data yang author, genre itu nanti semuanya ada dalam book.js juga. Nanti ada kontainer lagi di bawahnya. Kontainernya itu untuk mengisi komen. Jadi apabila kita ada komen tentang buku itu, kita bisa isi dalam wadah ini. Wadahnya untuk dalam bentuk form. Jadi kita akan masukin komen. Nanti itu akan masuk ke dalam book.js juga. Terus nanti di sini ada div di bawahnya lagi untuk melihat komen-komen yang ada. Gitu. Terus kalau misalnya kita masuk ke bookmark.html, nah ini tampilannya yang tadi. Nanti kalau misalnya di bawahnya kayak gini, bisa gitu-gitu. Nah coba kita masuk ke yang terakhir tadi, bookmark.html. Nah ini masih sama aja, bedanya cuman di sidebarnya karena kita masuk ke dalam fitur bookmark atau menu bookmark, nanti yang aktif itu tulisan bookmark. Nanti di bawahnya nanti di sini di main. Nah di sini kita akan dilihatkan sebuah kontainer baru, kontainer untuk memperlihatkan bookmark book atau buku yang sudah disimpan. Jadi nanti ada div ID book list, yang dimana ini bedanya hanya menampilkan buku-buku yang sudah di bookmark. Jadi hanya buku yang telah disimpan dengan fitur bookmark yang ada, itu nanti akan ditampilkan melalui div yang ada di sini. Di sini kita masuk ke bagian login.html. Di sini ada kontainer yang berisi form login untuk memposting ke dalam PHP. Inputan pertama itu berisi username, inputan kedua berisi password, dan yang terakhir itu ada link untuk register.html kalau misalnya kita nggak punya akun. Terus yang terakhir itu ada tombol submit yang bertulisan login. Nanti bakal masuk ke dalam index HTML. Di sini kita masuk ke dalam register.html.
Nah, di sini ada kontainer yang berisi form regis untuk mengupload ke dalam PHP. Yang inputan pertama di register itu ada username, terus ada email, terus yang ketiga itu password, terus ada konfirmasi password, dan yang terakhir itu ada link untuk masuk ke login.html kalau misalnya kita udah punya akunnya, kita udah buat akunnya. Terus ada tombol submit yang bertuliskan register. Nah, yang untuk error message itu kalau misalnya registernya error atau salah. Jadi di file register.js ini kita pakai reform itu ngambil file regis, di mana letak file regis itu ada di file regis.html. Di sini karena dia ngambilnya dari regis.html, maka yang muncul itu akan ada 4 variabel. Yang pertama itu ada username, email, password, dan konfirmasi password. Di sini ada if username, email, password, dan konfirmasi password itu kalau ada salah satu dari yang belum diisi maka akan error. Di bawahnya ada if validasi email, jadi kalau emailnya tidak valid nanti bakal error. Ada if password, kalau passwordnya kurang dari 6 karakter maka akan error. Ada if password, confirm password, itu kalau passwordnya tidak matching dengan password di atasnya itu bakal error. Kemudian di sini ada rec.php. Jadi ini tuh melemparkan file ke file PHP, terus urutan isinya itu bakal ada username, email, dan password. Terus di sini ada function show error untuk menampilkan pesan error. Di bawahnya ada function validasi email untuk memvalid apakah email itu valid atau tidak. Jadi di file login.js ini kita mengambil file dari file login, di mana file login ini ada di file login.html. Karena ngambilnya dari sana, jadi isinya tuh bakal ngikutin sama yang ada di login.html, yaitu ada username dan password. Kemudian di bawahnya itu ada nanti file dari JS ini bakal dimasukkan atau dilempar ke file log.php, dan urutannya itu ada mulai dari username dan password. Terus di bawahnya itu ada if data sukses. Jadi kalau datanya sukses di input, maka akan dimasukkan ke file index.html. Tapi kalau gagal, bakal ada pesan login gagal. Terus kalau local storage itu, yang local storage data username dan email itu tempat untuk menyimpan inputan email dan username-nya. Register PHP terdapat 3 variabel, yaitu user, email, sama password. Dari 3 variabel tersebut terdapat dari register.js. Kalau user belum keisi, ntar ada tulisan all file are required. Terus yang user ini filenya keisi dengan book user.txt. Kalau di sini tuh apakah file sudah ada, ntar ada tulisannya kayak gini. Jika data sudah dikirim ke book.txt, book user.txt dengan format username, password, sama email. Kalau register sudah berhasil, ntar ada tulisan begini. Itu diambil password sama user itu diambil dari JavaScript. Terus yang kalau belum terisi, ntar tulisannya false bawahnya. Nah, yang itu setiap satu baris tuh yang ada garisnya ini hitung satu variabel. User sama password tuh diambil dari JavaScript. Kayak
jika user sudah ada atau berhasil, kita tulisannya ini. Jika user salah, kita tulisannya invalid user password. Jadi di book.js ini pertama awal-awal itu kita lihat kalau misalnya udah kita dalam halamannya itu udah masukin username atau berarti udah ada username-nya, nanti dia itu kalau nggak ada maksudnya, kalau nggak ada nanti dia itu bakal dialokasi ke login.html. Jadi kalau misalnya kita masuk ke index HTML tapi kita belum login, nanti kita bakal dialihin ke login.html. Terus di sini itu ada variable let all book. All book ini untuk apa? Dia bentuk array karena dia untuk melihat isi buku, semua bukunya. Nanti di sini let bookmark itu untuk melihat buku-buku yang di bookmark. Terus di sini username ini ya apa yang tadi itu username. Kalau misalnya username apa namanya? Kalau misalnya username apa? Nanti bookmarknya itu bakal disimpan dari username. Jadi apa namanya? Biar setiap akun itu punya bookmark sendiri-sendiri. Nanti di sini tuh ada fungsi save bookmark. Nanti apa namanya? Kalau misalnya mau nge-save, udah mencet nge-save, nanti dia itu bakal ngetikin ini yang dimana dia itu bakal nge-set di local storage itu di username-nya dia punya bookmark ini. Nah nanti di sini ada fungsi logout. Ini tuh nanti kalau kita pencet yang tombol logout yang ada tadi di sidebar, nanti dia bakal apa namanya nge-remove item di local storage-nya nanti. Jadi yang local storage sementara itu bakal dikeluarin, jadi kita memang langsung masuk ke login HTML lagi. Sini ada fungsi untuk mengambil semua buku, fetch all book. Nah nanti di sini semua bukunya itu ada di sini. Nanti ini turun aja sampai bawah, banyak soalnya. Ada banyak. Ini itu data-data bukunya. Turun nih. Akak. Turun. Nanti turun. Nah sampai situ. Atas sedikit. Nah habis itu data bukunya doang. Nanti ada, nanti coba lihat data bukunya. Turun. Nah nanti di sini tuh ada nama judulnya, genrenya, penulisnya apa, cover bukunya, nanti sinopsisnya apa, sama link pembeliannya. Turun. Nah, nanti sini fungsi render buku. Fungsi render buku itu untuk menampilkan semua data bukunya. Nanti ini tuh untuk masuk yang di discover HTML atau yang di index juga bisa. Nanti di sini tuh ada apa? Container book list itu untuk yang tadi div book list yang dimana akan menampilkan data bukunya itu dalam ID book list yang di div tadi. Nah di sini tuh bukan untuk cuman apa namanya? Bukan cuman untuk yang di discover, cuman bisa yang di index, bisa yang di bookmark juga iya. Nah nanti di setiap buku itu, setiap buku akan dikeluarkan dalam bentukan kayak gini divnya. Nanti itu kartu buku yang tadi yang dimana udah dilihatin tadi dari awal. Nanti kalau misalnya di bookmark, kalau dia bookmark nanti berarti kalau misalnya bookmark, kalau misalnya dia bookmark, kalau misalnya bookmarknya nyala, nanti dia warna bookmarknya jadi oranye. Kalau enggak nanti abu-abu. Kalau misalnya nanti ini tuh data isi semuanya, kalau misalnya ada bookmark nanti dia jadi oranye. Kalau enggak nanti dia transparan. Turun boleh. Nah nanti di sini tuh ada simulasi open bukunya itu, simulasi open buku itu nanti apa namanya? Nanti mencari bukunya, kita pas buka bukunya itu nanti kita bakal masuk ke buku yang ini all book find itu. Kalau misalnya ketemu berarti nanti dia masuk ke yang tadi apa namanya open book HTML yang di karena di tombolnya udah ada on click-nya. Nanti kalau di sini save to recent. Nah nanti itu kalau misalnya yang baru kita pencet, kalau misalnya kita udah open book nih, ini kan open book, ini masih dalam satu fungsi. Kalau misalnya kita udah open book, nanti dia itu apa namanya recentnya itu nyala, nanti recentnya nyala, jadi dia apa namanya masuk ke recent, masuk ke yang bagian recent. Nanti kalau misalnya udah 5, nanti kalau udah 5 itu nanti dia bakal ngulang lagi. Nah nanti misalnya apa current booknya itu nanti di save ke local storage, biar nanti kalau misalnya kita buka webnya lagi, nanti dia masih kesimpan. Nanti di sini kalau misalnya apa kita mencet bukunya lagi, nanti bisa masuk ke open book HTML lagi. Nanti kalau di sini apa nih? Nah, nanti di sini ada fungsi buy book yang ada parameternya linknya tadi. Link kan tadi kita udah masukin untuk link pembelian. Jadi kalau misalnya kita masuk ke linknya, nanti dia bakal buka linknya. Kalau misalnya enggak, belum ada linknya, berarti nanti kita ada tulisan belum ada link pembelian di sini. Nah, nanti di sini untuk nyalain bookmarknya. Nah, nyalain bookmarknya itu kalau misalnya apa namanya
ini indeksnya. Kalau misalnya indeksnya lebih dari 1, nanti dia bakal nggak bisa gitu. Oh, kalau misalnya judulnya udah lebih dari 1 nggak bisa. Kalau misalnya enggak, nanti dia bakal masukin title-nya. Jadi judulnya itu bakal diambil sebagai bookmark. Nanti ini save bookmark, nanti ada di bawah lagi. Nah, nanti di sini render bukunya. Terus ini untuk melihatkan buku-buku yang di bookmark doang. Nanti kalau misalnya ada yang di bookmark, nanti dia bakal di filter di ini, filter ini book yang nanti yang dimasukkan yang ada book title-nya, nanti yang dimana dia itu bookmark, nanti dia bakal ngeluarin buku, render buku untuk melihatkan buku. Nanti bakal melihatkan buku yang udah di filter. Nanti ini untuk melihatkan semua buku, render all books itu. Nanti di sini untuk searching yang ada di discover. Jadi nanti variabel search box yang ada di search box itu yang dari ID search box, nanti dia itu kalau search box nanti dia itu masuk ke sini. Nanti keyword itu nanti misalnya semua yang kita masukin itu bakal difilter. Jadi seandainya kita mau pakai yang lebih besar atau lebih kecil itu nggak ngaruh. Nanti dia bisa nyari book title, book author atau book genre. Itu nanti semuanya yang kita masukin, keyword itu yang kita masukin itu tadi. Nanti kalau misalnya udah kita masukin, nanti dia bakal nge-render buku yang difilter doang tadi. Nah, terus di sini ini series buku di background. Nanti kalau misalnya ini itu, jadi di sini itu untuk kalau misalnya kita masuk ke halaman masuk ke webnya, nanti kalau kita loading dia bakal ngeluarin kayak gini. Nanti kalau misalnya udah ada buku yang di bookmark, nanti dia bakal ngeliatin nanti bukunya semuanya di buku. Jadi ini tuh cuma untuk ngeloading data bukunya untuk dimasukin ke halaman webnya. Nanti searchnya juga bakal di loading juga, bakal di load untuk dalam webnya. Gue turun di udah selesai. Ini kalau misalnya kita pencet bukunya, karena kan nanti kita kalau misalnya pencet bukunya nanti bakal ngikutin fungsi OpenJS ini. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada judulnya, nanti tidak ada buku yang dicet. Kalau misalnya udah kita masuk, nanti kita ngambil bukunya itu, variabel buku itu dari judul-judul yang udah ada tadi. Kalau memang belum ada, berarti nggak bakal nyala. Nanti sini itu kita bakal ngambil data-data sebagai book title, book genre ini semuanya dari ID yang udah ada tadi di book.js. Nah, nanti di sini elemen by buttonnya juga ngambil yang dari JS itu, ngambil yang dari yang dari book.js berarti ya, book.js. Nah, terus nanti di sini ada fungsi untuk melihatkan komen-komen. Nanti kita lihat di local storage. Kalau misalnya udah ada komen di book title-nya, nanti bakal dikeluarin di sini. Nanti bakal dikeluarin dalam comment list itu. Nanti comment listnya, nanti setiap komennya itu bakal dikeluarin dalam bentuk list, jadi satu-satu. Nanti di sini tuh untuk form komennya. Nanti kalau kita masukin komen itu, kita bakal nyuplik. Kalau misalnya udah nyuplik, nanti baru dia masuk ke sini. Nanti buku yang lagi dilihat itu kita bakal masukin ke situ. Terus nanti komennya itu bakal dimasukin di buku title, karena dalam satu jadi buku title. Terus nanti komennya itu bakal dimasukin ke variabel komen. Nanti terus variabel komen itu bakal dimasukin ke local storage. Gitu. Jadi komen input file itu nanti di loading. Nanti kalau misalnya udah selesai, nanti komen itu bakal keluarkan kalau misalnya kita setelah kita submit komen kita. Yang bakal nampilin dalam HTML bookmark.html. Nanti kalau misalnya variabel buku yang ada di bookmark itu kalau misalnya belum ada yang di bookmark, nanti dia bakal tulisannya belum ada buku yang di bookmark. Kalau ada, nanti dia bakal ngeluarin buku, render buku dengan parameter yang udah ke bookmark aja. Oke, lanjut ke sidebar terakhir. Sidebar ini untuk JS yang menampilkan sidebar yang kita punya itu. Nanti di sini itu ada toggle button sama sidebarnya, berarti button-button yang untuk buka sama tutupnya. Nah, nanti itu toggle sidebar itu untuk nyalain sidebarnya. Nanti kalau misalnya dinyalain kalau dinyalain sidebarnya, dia bakal nyala. Kalau misalnya dipencet, nanti dia bakal nutup. Kalau nutup itu nanti sub menu yang kita punya, misalnya kayak tadi yang di akun itu bakal nutup juga. Nanti ada fungsi toggle sub menu itu yang tadi itu untuk menampilkan menu kecilannya lagi yang dari akun tadi udah ada. Terus nanti kalau misalnya setelahnya itu kebuka, nanti dia bakal nampilin yang setelahnya
karena apa, filenya itu cuman sebelahan. Terus kalau di sini tuh kalau misalnya apa yang setelahnya nggak ada sub menunya, nanti dia bakal munculin. Kalau misalnya seandainya kita punya sub menu lagi, berarti yang satunya lagi akan tutup. Nah, nanti di sini untuk merotasi apa namanya toggle buttonnya nanti kan bisa berputar-putar tuh, yang ke kanan ke kiri, yang atas ke bawah. Nah itu nanti di sini ada. Kalau untuk sub menunya, nanti untuk nutup sub menunya semuanya, untuk nutup sub menu itu nanti yang ada fitur tadi yang akun ada arahnya, itu nanti kalau kita pencet nanti apa flash listnya itu bakal ditutup. Jadi misalnya logout itu bakal ditutup, kalau misalnya kita pencet nanti bakal akan nyala lagi gitu. Ini untuk memutarnya doang, memutar yang sub bukan ya sub menu. Terus di sini untuk menginisialisasinya doang, nanti di sini ada user welcome. Ini itu untuk menampilkan nama username pada fitur akun itu. Nanti kalau misalnya yang ngambil dari username, nanti dia bakal apa namanya dari form di user itu, nanti dia bakal kalau misalnya sama, nanti dia bakal nampilin user ini itu nanti bakal masuk ke yang ada di tadi apa namanya index dan lain-lain. Itu nanti user ini kepakai untuk nampilin yang di akun itu. Udah begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.